silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita masuk di bulan September. Agustus kita lalui, hari lepas hari kita lalui, minggu lepas minggu, bahkan bulan demi bulan. Hari ini kita ada di bulan September. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah perkasa kita, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, amin. Apakah ada di antara kita yang merasa tidak dikasihi Tuhan? Pastikan kiri kanan atau muka belakang, katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Takutnya ada merasa tidak dikasihi atau kurang dikasihi. Kadang-kadang ketika kita dalam situasi sulit, sangat sulit berkata Tuhan mengasihi saya. Ketika berkat-berkat mengalir, ya gaji naik, ada bonus, ya kita berkata Tuhan baik, Tuhan mengasihiku. Tapi ketika ada pergumulan, ada tantangan, ada sakit penyakit, Tuhan baik, nanti dulu. Kalau Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, kenapa hidup saya seperti saat ini? Tema kita adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kebenaran firman Tuhan akan kita lihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak pernah terputus dalam hidup kita. Memang persoalan itu, pergumulan itu, tantangan hidup, ya berusaha berjuang untuk kita akhirnya terpisah dari kasih Kristus. Dengan kata lain kita mau berkata, wah Tuhan Engkau tidak mengasihi aku. Engkau membiarkan aku hidupku seperti ini. Kenapa persoalan terus menerus dan tidak selesai-selesai. Kenapa silih berganti masalah ini. Akhirnya ada juga orang-orang yang berkata, Tuhan tidak mengasihi aku. Dia putus asa, dia kehilangan pengharapan, dia akhirnya jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang beriman, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan jauh dari Tuhan, amin. Karena Tuhan memang tidak jauh dari kita, dan kita pun tidak mau jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan kasihi, tetapi tidak berarti semuanya aman-aman saja. Tidak berarti semuanya mulus. Selalu seperti seseorang yang sedang berlayar, harus mempersiapkan diri, tiba-tiba gelombang yang besar bisa datang, tiba-tiba. Tidak selalu ya berlayar dalam keadaan tenang, ya ombak tidak selalu tenang, bahkan tidak dijanjikan bahwa selalu tenang. Untuk itu kita harus siapkan diri kita apapun yang terjadi. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31, ya, kita melihat di ayat 38 ya, 38. Ya, bisa lihat ya. Sebab aku yakin, ini Rasul Paulus menulis surat ini. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kasih Allah itu melekat erat. Nah, tetapi kasih Allah ini hendak digoncangkan dalam hidup jiwa, masa sukar dalam hidup kita. Maksud kuasa-kuasa gelap itu, tujuan iblis adalah mau memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik, di satu daerah. Nah, ternyata 5 orang hamba Tuhan dibunuh di daerah itu. Dibunuh, mati. Apakah Tuhan tidak mengasihi hamba Tuhan yang terbunuh itu? Mungkin kita berkata, kasihan sekali hamba Tuhan itu, mati dibunuh. Tetapi saya merenungkan bagian ini karena itulah kasih Allah. Kan kabar baik
Tetapi dua orang yang masih hidup tidak menyerah, tidak mundur. Ini daerah garis keras. Dan mereka terus melayani. Saudara tahu, 7 jemaat, 7 gereja berdiri di daerah itu. Wow, haleluya, amin. Ada yang mati, martir di situ. Tetapi yang masih hidup. Coba lihat kiri kanan, Tuhan baik. Dia mengasihi kita. Wujud kasihnya memang ada darah yang tercurah di tempat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mempercayai kebenaran firman Allah, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita tidak memahami dalam perjalanan hidup kita, dan ketika Tuhan izinkan masa sulit tidak mengasihi kita, bukan. Ketika Rasul Paulus mengalami kelemahan dan dia berkata, di dalam kelemahankulah kuasamu nyata. Di dalam kelemahankulah aku tahu engkau kuat. Di dalam kelemahankulah aku mau bersyukur dan kagum akan karyamu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya tidak tahu penderitaan, pergumulan Bapak Ibu. Jangan sampai penderitaan, pergumulan, tantangan, masalah yang Bapak Ibu hadapi, kemudian Bapak Ibu berkata, Tuhan, Engkau berkata, Engkau mengasihi aku. Tetapi kenapa hidupku seperti ini? Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Saudara, kita harus dengan iman menerima kebenaran firman Tuhan. Dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Roma ini. Jangan ragukan kasih Allah. Yang pertama, Allah itu, Tuhan kita selalu ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Seperti kita sedang berjalan, satu rombongan, satu pasukan, dan ada pasukan musuh di sana. Di pihak kita artinya Allah itu bukan di sana, tapi di sini bersama dengan kita. Jadi Allah di pihak kita artinya Allah menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup ini. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan Allah di pihak kita. Allah di pihakmu. Tapi tidak mudah mengerti tentang Allah di pihak kita. Seringkali saya gambarkan ini tentang Allah di pihak kita. Tetapi faktanya ya dalam praktek hidup kita buat Allah tidak di pihak kita. Sewaktu kecil kami selalu diajarkan tentang ayat ini. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ayo katakan, dikatakan begitu, katakan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, siapa yang akan melawan kita? Itu dia dalam ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mulai kita hafal. Ini pengalaman waktu anak kecil sekolah minggu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Satu ketika orang tua menyuruh kita ke kampung sebelah rumah paman. Dan itu tidak ada lampu waktu itu. Pakai lampu strongking. Jadi kalau lewat hutan itu kita hanya bawa obor kecil saja. Dan dikatakan, jangan takut nak. Baca-baca, apa dibaca? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Wah, mulai memberanikan diri. Tetapi faktanya lewat kuburan, ada pohon bambu, ada angin. Kalau ada di pihak kita, siapa lawan kita? Baca juga tapi mulai merinding. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Semakin cepat jalan kita. Semakin cepat jalan kita, suara sendal semakin cepat. Ada yang ngejar kita. Bukan, sendal kita yang ikut. Tapi kita enggak, asing ngejar kita. Akhirnya lari terbirit-birit. Ada yang punya pengalaman? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan akan tolong kita. Faktanya enggak, kabur dari kenyataan. Halo, siapa yang pernah kabur dari kenyataan? Tuhan akan menolong kita menghadapi masalah ini. Ternyata enggak berani menghadapi masalah itu. Tuhan akan menolong kita bahwa Tuhan yang akan memberi kesembuhan kepada kita ketika kita sakit. Tapi faktanya mana? Waktu belum Tuhan sembuhkan, mulai stres. Ini Tuhan bagaimana? 3 kali makan obat. Dulu saya enggak pernah berdoa, tapi setelah sakit saya berdoa paling tidak 3 kali. Karena obatnya 3 kali, makan
Habis makan obat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi nggak sembuh juga. Akhirnya mulai bisa tergoncangkan. Saya punya pengalaman itu dulu. Dan akhirnya pergi ke paranormal, ke dukun. Nah, inilah yang dimaksud hendak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita mulai ragu-ragu tentang kasih Allah. Kita tidak andalkan Dia, padahal Allah di pihak kita. Artinya Allah ada bersama dengan kita. Dia lihat kita, Dia tahu keadaan kita, dan Dia punya kuasa untuk menolong kita. Tetapi seringkali terjadi kita tergoncang oleh persoalan itu, oleh kelaparan, penindasan, ketelanjangan, maut, pedang, persoalan hidup mau menggoncangkan iman kita. Tetapi anak-anak Tuhan harus berani berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Sing ada lawan. Amin. Halo, ada lawan saudara? Persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi yang menjadi lawan Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu sudah mulai lemah. Ya udahlah, kalau hidup begini udah susah kita. Akhirnya gak ada semangat hidup. Allah di pihak kita, artinya Allah itu akan membela kita, akan menolong kita. Ya seperti ayat 35 tadi katakan bahwa Dia akan menolong kita. Dia tidak tinggal diam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Jadi pastikan dulu bahwa kita ini anak-anak Tuhan adalah pilihan Allah. Pastikan jangan ragu-ragu kita adalah orang pilihan Allah. Ketika ada yang menggugat kita, mau menggoncangkan kita, mau mempersalahkan kita, mau melemahkan kita, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan saudara dan saya. Allah yang akan berkata, tidak, itu anakku. Ketika ada mulai serangan mau menghancurkan kita, Tuhan di pihak kita, Dia benarkan kita. Ya, jadi tidak ada alasannya kuasa lain untuk menghancurkan kita kalau Tuhan sudah membenarkan kita. Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang akan menghukum orang-orang percaya itu? Siapa yang akan menghukum orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu? Tidak ada, sebab apa? Kristus Yesus telah mati bagi kita. Semestinya Bapak Ibu, Saudara dan saya yang harus digantung di kayu salib itu karena dosa kita. Tapi Yesus gantikan kita. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita dihukum. Bagaimana kita bisa meragukan kasih Tuhan lagi? Tuhan mengasihi kita. Dia di pihak kita. Ya bahkan lebih lagi telah bangkit. Ya menunjukkan Dia Tuhan Yesus bangkit. Berarti Dia berkuasa. Dia mampu menolong kita. Dia mampu memberi yang terbaik bagi kita. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya apa artinya Tuhan di pihak kita? Apakah Dia hanya lihat-lihat jadi penonton? Kamu menderita ya. Kamu susah ya. Atau aduh kasihan sekali. Enggak, Dia lihat. Kadang-kadang kita sudah hampir mau tergeletak. Tapi firman Tuhan katakan, ya apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang kita, amin. Dia tidak akan biarkan, kasihan. Tidak, Dia akan tolong. Karena Dia tahu batas kemampuan kita menghadapi persoalan itu. Tuhan tahu batas kemampuan saudara menghadapi persoalan itu. Ketika saudara memang benar-benar tidak mampu lagi, detik itu Tuhan akan tolong saudara. Detik itu Tuhan akan tolong saya. Sebab tidak diizinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami melebihi dari kemampuan kita untuk menghadapi persoalan itu. Amin. Jadi kalau satu hari Tuhan izinkan tidak makan, tetap haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Pak Pendeta, jangankan satu hari nggak makan, satu hari nggak ada ngopi aja sudah marah-marah ini. Alah, kebiasaan kita, hobi kita ngopi nggak ngopi hari nggak ada masalah. Tahu-tahu Tuhan izinkan lagi 2 hari tidak makan. Nggak ada yang mau dimakan. Apa kita langsung mencuri? Oh tidak. Ibu bilang itu punya tetangga ada roti banyak itu ambil sudah. Tidak.
Kalau jemaat digoda begitu, jemaat berkata langsung ingat firman Tuhan kan, jemaat Sinem kan ingat firman Tuhan. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Amin. Halo kiri kanan, katakan manusia tidak hidup dari roti saja. Jangan hanya karena makanan loh, roti punya orang langsung kita embat habis, sudah sikat saja. Urusan nanti, enggak boleh. Tetap bertahan dalam kebenaran. Ya. Oh ternyata Tuhan izinkan 3 hari tidak makan. Aduh, mulai tergoncang. Apakah tetap berkata manusia tidak dapat hidup dari roti saja? Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan 3 hari tidak makan. Di sebelah ada roti. Iblis mulai berbisik. Itu ada roti. Mumpung pemiliknya pergi ke belakang. Ambil sudah. Ambil sudah. Kita nggak ambil, kemudian ada suara. 10 kali kau ambil sudah. Cepat. Tapi anak tenda, saya enggak. Biarkan saya mati kelaparan daripada saya mencuri. Amin. Loh, gak ada aminnya. Amin. Pencuri harus bertobat. Di sini tidak ada pencuri. Karena semua udah bertobat. Dulu saya pun dulu pencuri kok. Jujur aja. Apakah Bapak Ibu dulu pencuri? Atau pernah mencuri? Paling enggak waktu masih anak-anak saya pikir pemuda mencuri uang mama pernah. Itu kerjaan saya. Mama kasih uang di lemari, kemudian ada dibawa pakaian itu selalu diselipkan. Saya lihat, bagus. Dia pergi, saya tahu satu, dia nggak ngerti. Ada satu, tiba-tiba kok kurang mungkin ada jatuh di mana, kita nggak tahu. Tapi kebiasaan itu kebiasaan buruk, tidak boleh dilakukan. Itu dulu. Bapak Ibu juga ya, itu dulu kan? Coba lihat kiri kanan, itu dulu. Halo? Jadi jangan hanya karena mau makan, mau mendapatkan sesuatu, kemudian ada godaan. Udah, lakukan sesuatu. Pernah ada seorang berkata begini, kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang halal. Ada orang berkata, ini dulu ya, perkataan ini saya dengar, sama kalimatnya dengan kalimat yang saya pegang dulu. Sudahlah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, jadi yang haram pun ketika bisa dilakukan, sikat saja. Itu pola dunia. Tuhan tidak izinkan kita lakukan itu. Artinya kita tetap bertahan pada kebenaran. Kita tidak tergoda. Kita tidak terhanyut oleh rayuan kuasa kegelapan itu. Sehingga kita akhirnya jadi terpisah dari kasih Tuhan. Tidak. Yang benar kita pertahankan iman kita. Mengapa kita bisa bertahan? Mengapa? Sungguh kasih Tuhan itu tidak terpisahkan dari kita. Karena Dia di pihak kita. Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita, membela kita. Kalau ada semacam perkara, ada 2 kubu, yang terus ada di tengah-tengah yang lebih kuat, yang menentukan siapa pemenang itu. Maka yang menentukan yang lebih kuat itu ada di pihak sini. Berarti pihak sinilah yang menang. Jadi kita, misalnya kita di pihak sebelah kanan dan Allah ada di sebelah kanan. Berarti Allah di pihak kita dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita menghadapi setiap tantangan pergumulan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau punya pergumulan. Dan dengan lembut, Tuhan di pihakmu. Artinya jangan dikalahkan oleh pergumulan itu. Jangan dikalahkan oleh persoalan itu. Jangan dikalahkan oleh tantangan yang berat itu. Dia membela kita kalau dia tidak punya kekuatan. Percuma. Tetapi yang benar, Dia Maha Kuasa. Semuanya tunduk kepada Dia. Dan dengan waktu yang tepat, sesuai dengan waktunya, waktu Tuhan. Akhirnya kita jadi pemenang. Amin. Menang menghadapi segala. Artinya kasih Allah itu tidak tanggung-tanggung. Dia tidak mengasihi kita dengan separuh hati. Dia sungguh-sungguh full. Dia kasihnya sungguh-sungguh penuh di dalam kita. Benar-benar Dia mengasihi kita. Ini telah dibuktikannya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus.
mati di kayu salib itu. Perhatikan ayat 32, kalau kita renungkan ayat ini luar biasa. Benar, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertahan menghadapi setiap tantangan. Ya, ayat 32 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Masakan hanya masalah ekonomi, hanya masalah pekerjaan, hanya masalah sakit penyakit, hanya masalah rumah tangga. Ya, hanya masalah pekerjaan, ada teman yang melakukan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Apakah hanya masalah-masalah seperti itu kemudian kita tidak mampu melihat kasih Tuhan? Apakah ketika hari ini kesulitan itu benar-benar luar biasa, kemudian kita tidak mampu melihat kasih Tuhan? Terus Tuhan tidak akan menolong kita? Tuhan tidak akan bantu kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi sesuatu yang sangat berharga, dia serahkan, dia kurbankan. Bagaimana mungkin hanya masalah pekerjaan dia tidak akan tolong kita? Bagaimana mungkin hanya masalah keuangan, kebutuhan anak-anak, mau uang sekolah, uang kuliah, Tuhan tidak akan tolong kita. Bagaimana mungkin hanya masalah sakit penyakit ini Tuhan tidak akan tolong kita. Kemudian kita berkata, Tuhan, Engkau jauh dari aku. Tuhan, Engkau melupakan aku. Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Tuhan tidak tinggalkan kita. Sekali-kali aku tidak membiarkan Engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan Engkau. Itu firman Tuhan katakan. Yesus berkata seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kira-kira begini, saudara butuh sesuatu, mau bepergian dan butuh kendaraan. Pak Pendeta, saya boleh pinjam mobilnya? Kira-kira saya beri enggak ya? Bapak Ibu, saya kasih enggak? Ini butuh sekali Pak Pendeta. Kemudian saya katakan, ya silakan ambil, pakai sudah. Mobil dipinjam saya kasih. Kemudian satu ketika saudara butuh sesuatu lagi, motor. Terus saudara berkata, enggak usah pinjam dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta enggak bakalan kasih motornya. Lah mobil aja saya kasih. Kenapa kok ragu-ragu minta motor untuk dipakai? Jadi saya akan sedih melihat Bapak Ibu. Tapi tolong nanti jangan pinjam mobil ya. Ini contoh aja ya. Mulai senyum. Oh, Pak Pendeta kasih tahu gitu besok-besok. Puji Tuhan ilustrasinya bagus. Nanti kita coba aja. Tapi kalau itu penting. Kemudian saya dipinjam. Kemudian suatu waktu Bapak Ibu hanya mau menggunakan motor. Terus saudara berkata, Pak Pendeta itu tidak akan bakalan kasih. Pak Pendeta pelit. Ya kok ngomong begitu? Allah memberikan yang Tuhan bisa tolong, amin. Jadi jangan ragukan kasih Tuhan. Ini yang terjadi ketika kita menghadapi masalah. Kita tidak mampu melihat kasih Tuhan yang sangat besar. Ayat ini berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya, putranya yang tunggal, Yesus diserahkan bagi kita. Untuk apa disalibkan di kayu salib itu? Darahnya tercurah. Untuk apa? Supaya kita jangan ada di kayu salib itu. Kemudian ketika ada masalah-masalah kecil, kok kita ragukan kasih Tuhan? Ini yang dimaksud ayat ini. Berarti Tuhan tidak akan melepaskan kasih-Nya kepada kita. Untuk itu kita pegang teguh. Allah mengasihi aku. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Karena kasih-Nya itu melekat kuat bagi anak-anaknya. Bukankah menjadi sesuatu yang sia-sia kalau akhirnya Tuhan melepaskan kita padahal Yesus sudah mati untuk kita? Kenapa ada orang-orang akhirnya melihat bahwa dia tidak dikasih Tuhan, kemudian dia pergi ke tempat lain, tidak lagi menyembah Allah? Ya, diragukan imannya. Orang beriman itu siap mati untuk itu karena dia mengerti kasih Tuhan. Suatu ketika Yesus berkata, orang yang rela kehilangan nyawanya demi Yesus, dia akan dapatkan kembali. Tapi kalau kita ketakutan supaya kita jangan mati karena diancam, akhirnya kita tinggalkan Yesus, nanti kita akan kehilangan segalanya.
Ini iman yang mantap. Dan itu ada pada kita. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanan, iman yang mantap itu ada padamu. Jadi jangan hanya masalah sepele kita sudah ngambek, tidak datang kepada Tuhan, kecewa, putus asa, tidak. Tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Yang terindah, yang termulia, yang termahal, yang sangat berharga, yaitu Yesus mati di kayu salib. Diutus Bapa hanya untuk menggantikan kita. Jadi kasih Tuhan itu penuh, tidak tanggung-tanggung. Benar-benar luar biasa. Nikmati itu. Katakan, Tuhan, Engkau mengasihiku sungguh-sungguh. Engkau mengasihiku. Dan kalau seseorang yang berkata mengasihi, apapun dia lakukan untuk orang yang dikasihi. Dan itu terbukti, Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Sungguh kasih Tuhan itu melekat. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa kita tidak meragukannya? Alasan yang ketiga, kebenaran firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, kita bukan pecundang, kita bukan orang yang kalah, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, dalam semua pergumulan itu, dalam semua tantangan tadi, dalam semua serangan itu, semua lawan-lawan yang menyerang itu, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih daripada orang menang, artinya tidak sekedar menang dalam menghadapi pertandingan itu, tidak hanya sekedar menang dalam menghadapi tantangan, tapi benar-benar kita adalah pemenang. Artinya pergumulan satu datang hadapi, lewat. Pergumulan satu hadapi, dalam nama Yesus lewat. Pergumulan yang lebih berat lagi datang, hadapi, lewat. Akhirnya kita melangkah menghadapi semua tantangan itu, bahkan ya melompat-lompat di atas pergumulan itu. Jadi jangan takut terhadap pergumulan tantangan yang datang silih berganti. Kita menang menghadapinya. Amin. Kemenangan akan Tuhan berikan. Dia yang memampukan kita untuk menghadapinya. Tetapi dalam semuanya itu, apapun itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya tidak sekedar menang. Ya. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Di ayat 38 tadi dikatakan, sebab aku yakin, aku percaya. Ya, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang dan seterusnya, baik persoalan-persoalan itu, tantangan-tantangan itu, semua pergumulan hidup itu, bahkan serangan kuasa gelap sekalipun datang terus menghadapi kita. Aku yakin itu semua tidak akan mampu mengalahkan aku, karena ada Tuhan yang memberi kemenangan kepadaku. Harus kita perkatakan seperti itu. Amin. Tuhan memberikan kemenangan. Saudara bisa buktikan itu. Buktikan. Berdoalah ketika datang tantangan itu. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, aku tidak punya cara lagi menghadapinya. Sama seperti Musa memimpin umat itu keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka menyeberang laut itu, sebelah kiri dan kanan padang gurun. Di belakang ada pasukan Firaun datang menyerang. Yang lain berkata, Musa kenapa bawa ke sini? Mati kita sudah. Emangnya tidak ada kuburan di Mesir? Kenapa kau bawa kita ke sini? Ini enggak boleh sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Menyalahkan, kenapa kita begini, kenapa begitu. Tetapi itu faktanya. Tidak kuat umat itu. Tetapi Musa yang memiliki iman, yang mengenal Allah, yang memanggil dia, dan dia sudah lihat kemuliaan Tuhan, dia lihat kuasa Tuhan. Dia berkata, itu lawan itu hari ini engkau lihat, tapi besok tidak kau lihat lagi. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Kita tinggal ikut saja perintah Tuhan. Tuhan bilang melangkah, melangkah saja. Percaya pada firman, percaya saja.
Terus bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar? Itu bukan urusan kita. Akhirnya Tuhan berkata, Musa, segera tepi laut itu, angkat tongkatmu, arahkan ke laut. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi Tuhan, amin. Lah, laut terbelah, jalan darat, umat itu lewat. Setelah mereka lewat, kembali Tuhan bilang, Musa, taruh lagi arahkan tongkatmu ke laut. Air nyatu, pasukan Firaun masih di tengah, dikubur, selesai. Jadi masalah kita itu akan selesai di tangan Tuhan, amin. Amin. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan kita. Urusan kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan beri kemenangan kepada kita, amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, bagaimana cara Tuhan menolongmu, itu bukan urusanmu. Ya, amin. Urusan kita apa? Yakinlah bahwa kita adalah pemenang. Jadi pemenang itu harus bersemangat. Amin. Pemenang jangan loyo. Pemenang itu bersemangat. Pagi hari ini bersemangat tidak? Bebannya kok berat banget ya? Coba lihat kiri kanan dan sentuh dikit. Semangat. Bapak semangat. Ibu semangat. Halo, semangat. Saya melihat kok gak ada semangat ya? Amin, semangat. Semangat. Kasih Tuhan melekat. Ingat, tidak akan ada yang bisa memisahkan. Oh, ada pergumulan, ada tantangan luar biasa, benar. Tapi pertama, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan, Dia bersama kita, Dia bela kita. Dia bela. Ya, benar. Aku tahu firman. Tapi apakah itu sungguh terbukti? Ya, jangan ragukan. Karena kasih Tuhan itu penuh. Tidak sekedar kata-kata, tapi benar-benar telah Dia buktikan. Tidak menyayangkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib. Untuk kita yang berdosa, bagaimana mungkin kita ragukan kasih-Nya lagi? Kasih-Nya penuh. Ya, tapi pergumulan datang terus, gak henti-hentinya. Rasanya capek saja pergumulan ini. Tetap katakan, kasih Tuhan melekat. Kenapa? Karena kita adalah pemenang. Sekarang kita bangkit berdiri.